Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan insyaallah yang akan kita baca tentang Fadilatul Ilmi wa Ta'lim. Beliau menyebutkan bab tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Kegiatan belajar mengajar termasuk di antara kegiatan yang semua orang sepakat adalah kegiatan yang mulia. Bahkan tidak hanya dalam urusan ilmu agama, termasuk juga dalam urusan ilmu dunia. Sehingga kita bisa lihat banyak sekali aktivitas manusia mendukung kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Sehingga misalnya di berbagai negara-negara kafir, banyak perusahaan yang dia menjadi sponsor untuk kegiatan kampus-kampus atau kegiatan belajar. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia sedunia sepakat bahwa kegiatan belajar itu kegiatan yang mulia, terlepas dari ilmu yang dipelajari, baik yang dipelajari ilmu agama maupun yang dipelajari ilmu non-agama. Hal yang sama juga kita bisa jumpai banyak sekali dukungan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan untuk beasiswa mahasiswa yang belajar di kampus-kampus umum, bahkan itu kampus internasional. Kita bisa lihat semacam Oxford, kemudian beberapa kampus-kampus yang lain yang terkenal kelas dunia. Banyak mahasiswa Indonesia atau mahasiswa di negara yang lain, mereka belajar dengan gratis dan itu disponsori, didukung oleh perusahaan-perusahaan yang punya kerjasama dengan kampus tersebut. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya kegiatan belajar itu kegiatan yang dimuliakan oleh manusia. Demikian pula kita bisa melihat beberapa fasilitas, kalau itu digunakan untuk kegiatan belajar, kadang digratiskan. Di luar itu berbayar. Sehingga misalnya aplikasi Windows, kita tahu aplikasi Windows berbayar untuk lisensinya. Tapi kalau itu dipakai oleh seorang mahasiswa, kalaupun bayarnya lebih murah. Sehingga kadang ada tarif mahasiswa, ada tarif pelajar dan seterusnya. Padahal mereka bukan orang yang beragama Islam. Mereka ateis. Mereka orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan seterusnya. Tapi dengan kegiatan belajar itu dimuliakan. Maka kita semuanya sepakat bahwa kegiatan belajar itu kegiatan yang mulia. Sehingga nempel dengan kegiatan belajar, apapun yang dipelajari, di masyarakat akan dimuliakan. Itulah salah satu di antara bukti bahwasanya secara naluri sehat manusia, belajar itu istimewa, belajar itu mulia. Apalagi yang dipelajari adalah ilmu agama. Islam sangat memberikan penghargaan, apresiasi yang luar biasa kepada mereka yang belajar ilmu agama. Bahkan sampai para ulama mengatakan bahwa belajar ilmu agama adalah amal yang nilainya tertinggi, nilainya paling afdal. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, "Thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Bagi orang yang niatnya benar. Lalu Imam Ahmad ditanya, "Wa masihatun niyah?" Lalu apa yang dimaksud dengan orang yang niatnya benar ketika belajar? Kemudian kata beliau, "Ayyatawadhu'a lil ilmi wa ayyarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi." Orang yang belajar dengan niat yang benar adalah ketika dia belajar dengan niat untuk tawaduk terhadap ilmu. Apa yang dimaksud tawaduk terhadap ilmu? Dia siap untuk menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Serta yang kedua adalah
Dia ada niat dalam rangka mengurangi potensi kebodohan yang ada pada dirinya dan potensi kebodohan di tempat orang lain. Yang dimaksud adalah karena kita ini terlahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Maka kita belajar itu sama dengan mengurangi potensi ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Kita lahir, status kita sebagai orang tidak tahu itu 100%. Nah, saat kita belajar akan berkurang sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Demikianlah nilai dari keutamaan ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu agama. Baik, dan berikut ini penulis akan menyebutkan beberapa keutamaan ilmu wa ta'lim dan mengajarkan ilmu yang beliau sebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Beliau menyebutkan fadilatul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Syawahiduhu fil Qur'ani katsiratun. Syawahid artinya dalil, bukti, maksudnya adalah dalil. Syawahiduhu fil Qur'ani katsiratun, dalil dalam Al-Qur'an banyak sekali. Minha, di antaranya qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla. Di surat Mujadilah Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Sehingga ada dua orang yang derajatnya diangkat oleh Allah dalam ayat ini. Pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Jika dia adalah orang yang berilmu yang mukmin, jika dia orang berilmu yang mukmin, maka dia diangkat dua kali oleh Allah. Dia diangkat derajatnya sebagai mukmin dan dia diangkat derajatnya sebagai orang yang berilmu. Maka orang ini berada di tingkatan yang paling tinggi. Dan dalam beberapa ayat Allah juga berfirman, narfa'u darajatim man nasha. Kami mengangkat beberapa derajat man nasha, siapa saja yang kami kehendaki. Ai bil ilmi. Maksudnya adalah dengan ilmu. Sehingga ketika orang memiliki ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan yang bersangkutan. Di mana derajat itu Allah angkat? Di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia, orang yang berilmu kita tahu dia punya status sosial dengan ilmunya. Dia dimuliakan oleh Allah. Sehingga siapa yang lebih berilmu, dia akan dihargai oleh orang lain yang tidak berilmu. Itu di dunia. Di akhirat, orang yang berilmu adalah manusia yang nanti akan didekatkan dengan posisi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para nabi adalah ahli warisnya para nabi. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Dan yang namanya ahli waris, semakin banyak dia mendapatkan warisan, berarti menunjukkan posisinya semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ahli waris, semakin banyak dia dapat warisan, berarti dia semakin dekat dengan yang meninggalkan warisan. Seorang anak laki-laki dapat warisan paling banyak. Kenapa? Karena dia paling dekat dengan bapaknya. Sehingga berdasarkan teori warisan, dan Nabi SAW menyebutkan bagaimana kedekatan beliau dengan para ulama sebagaimana warisan. Beliau mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Menunjukkan kedekatannya. Dan tentu saja keilmuan ulama itu bertingkat. Ada ulama yang sangat berilmu, ada yang ilmunya di bawahnya dan demikian seterusnya. Maka ulama yang sangat tinggi ilmunya, yang banyak memiliki ilmu, dia seperti orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa qauluhu azza wa jalla, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, enggak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Enggak sama antara orang yang tahu dan yang tidak tahu. Maka kalau dikatakan bahwasanya
antara yang berilmu dan yang tidak berilmu statusnya sama. Ini lucu. Sehingga kadang kita merasa heran dengan orang yang misalnya diberi label sebagai tokoh masyarakat, tapi hakikatnya dia orang bodoh. Kok tahu, Pak? Dilihat dari ceramah yang dia sampaikan. Sehingga saat dia ceramah, ya murni hanya dia ngobrol apa yang keluar dari lisannya, tanpa panduan apapun. Kadang saya kalau lihat seperti ini, orang ini dan penontonnya mungkin kualitasnya sama, cuman dia yang disuruh untuk bicara. Orang ini dan para jamaahnya mungkin kualitasnya sama dari sisi keilmuan, tapi dia yang diminta untuk bicara. Maka pembicara ini disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang berilmu yang lainnya, dan itu jelas tidak sepadan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara dihilangkan, dicabut begitu saja. Walakin yanzi'ul ilma bintiza'il ulama. Namun Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan cara Allah matikan para ulama. Fa illam yabqa alimun, ketika sudah tidak lagi tersisa orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Kebutuhan tentang masalah ada orang di depan itu enggak hilang. Jadi di saat tidak ada orang yang berilmu, mereka masih butuh ada orang yang menjadi pemimpin dalam masalah agama. Akhirnya apa yang dilakukan? Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan orang-orang bodoh untuk bicara masalah agama. Fasu'ilu an syai'in. Lalu mereka ditanya tentang sesuatu. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, fadallu adallu. Orang ini menyimpang, sesat, dan mengajak orang lain untuk sesat. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu, tapi berani bicara agama. Baik. Oleh karena itu, nggak sama antara mereka yang belajar, yang bisa baca buku Arab, referensi-referensi para ulama dia pelajari, dengan mereka yang sama sekali tidak pernah mengenal itu. Selanjutnya penulis menyebutkan wa ammal akhbaru, sementara untuk yang sumber dari akhbar, dari hadis, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis ini dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada salah satu komentar yang disampaikan oleh sebagian orang yang gak senang sama Muawiyah. Dia bilang seperti ini, hadisnya Muawiyah itu sedikit. Dan betul, hadisnya Muawiyah itu sedikit. Sehingga ini bukti bahwasanya Muawiyah tidak memiliki keistimewaan. Makanya hadisnya sedikit. Dijawab oleh Ahlussunnah, justru itu bukti bahwasanya Muawiyah tidak pernah berdusta atas nama Nabi SAW. Sehingga beliau adalah orang yang sangat menjaga kejujuran, sehingga kalau beliau tidak pernah mendengar, beliau tidak akan menyampaikan. Ketika beliau tidak pernah mendengar itu sebagai sabda Nabi, itu adalah hadis Nabi SAW, beliau tidak pernah menyampaikan sabda Nabi SAW. Bandingin dengan hadis atas nama Ali bin Abi Thalib, atau atas nama Hasan, atau atas nama Husain, yang palsu banyak. Hadis palsu atas nama Ali, atas nama Hasan, atas nama Husain banyak. Apalagi buatan orang Syiah, Masya Allah. Hadits wal haraj. Anda bisa ceritakan dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika ada orang mengatakan bahwasanya hadisnya Muawiyah itu sedikit dan itu menunjukkan dia tidak punya keutamaan, justru sebaliknya. Ini bukti bahwasanya Muawiyah tidak pernah memalsu hadis.
Ali bin Abi Thalib gimana Pak? Yang katanya hadisnya banyak. Beliau tidak memalsu hadis, tapi banyak orang yang menggunakan nama beliau untuk digunakan memalsu hadis. Ali bin Abi Thalib pernah seperti ini, pernah menyampaikan seperti ini. Gampang sekali orang ngomong kayak gitu. Terutama yang bisa Anda lihat, yang Anda bisa saksikan, kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Taib. Dan Muawiyah termasuk di antara sahabat yang oleh orang liberal itu sangat dibenci. Demikian pula orang-orang Syiah. Sampai sebagian ulama, yaitu Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, Muawiyah itu sitrus sahabah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah tabir bagi para sahabat. Faman hatakahu, siapa yang berani untuk merobek tabir ini, hataka as-sahabah, maka berarti dia akan berani merobek kehormatan para sahabat yang lain. Jadi tabir di paling depan itu Muawiyah. Kalau ini sudah disobek, nanti dia akan merobek kehormatan sahabat-sahabat yang lain. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya memahami agama adalah kunci kebaikan. Memahami agama adalah kunci kebaikan. Sehingga seorang muslim ketika dikehendaki Allah dapat kebaikan, Allah jadikan hatinya terbuka untuk mau belajar. Dari sini paham agama adalah apa? Kunci kebaikan. Sehingga seorang muslim diberi Allah Ta'ala kebaikan ketika Allah jadikan hatinya terbuka. Allah jadikan hatinya terbuka untuk menerima ilmu. Allah jadikan hatinya terbuka untuk menerima ilmu. Karena ini pintu utama, pintu yang pertama. Begitu hatinya terbuka untuk menerima ilmu, maka dia akan mudah untuk menerima yang lain. Tapi kalau hatinya sudah tertutup, dia lebih milih gocekan daripada ilmiah. Dia lebih milih kajian yang lucu, kajian yang yang banyak guyonnya daripada kajian ilmu. Maka dia kurang terbuka terhadap ilmu, tapi lebih senang dengan guyon. Makanya Anda bisa saksikan ya, kajian-kajian yang lebih mementingkan lucu dan guyon dilakukan online tuh nggak bisa. Jadi seperti ini, di ruangan tertutup dalam sebuah kamar yang kecil di studio, kalau nggak ada jumlah jamaah yang ger gitu ya, kajian lucu nggak bakalan bisa. Kenapa? Yang menertawakan dia nggak ada. Nggak bisa. Sehingga hanya mungkin bisa disampaikan dalam bentuk kajian yang isinya ilmu. Karena ilmu bisa disampaikan secara online. Kemudian ilmu bisa disampaikan dalam bentuk surat. Nabi SAW ngirim surat ke berbagai raja untuk mengajak mereka masuk Islam dan menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal penting yang harus diketahui oleh seorang manusia. Karena ilmu bisa disebarkan pakai surat. Coba kalau dagelan, guyonan, ditulis pakai tulisan. Ya mungkin bisa menimbulkan lelucon. Tapi suasananya berbeda ketika kemudian disampaikan secara langsung. Baik. Maka sungguh beruntung ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hatinya terbuka untuk menerima ilmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang
kita akan melihat penjelasan yang disampaikan oleh penulis tentang hadis ini. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wasulukut tariq liiltimasil ilmi, dan yang dimaksud menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu ada dua makna. Pertama, yadkhulu fihi sulukut tariq al-haqiqi. Yang pertama adalah dia menempuh jalan hakiki. Bentuk jalan hakiki itu gimana, Pak? Dia keluar rumah, dia melakukan perjalanan, dia menggunakan kendaraan untuk datang ke majelis ilmu. Itulah jalan yang hakiki. Wa huwal masyu bil aqdam ila majalisil ulama, yaitu dia jalan kaki menuju majelis-majelisnya para ulama. Maka orang seperti ini, dia nyiapkan kendaraan, dia berangkat menuju majelis ilmu, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa yadkhulu fihi sulukut tariq al-ma'nawiyah al-mu'addiyah ila husulil ilmi mithlu hifdhihi wa mudarasatihi. Makna yang kedua adalah menempuh jalan maknawi, jalan yang abstrak. Yang dimaksud jalan abstrak di situ adalah jalan metode atau aktivitas yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan ilmu. Seperti murojaah, menghafal, melanjutkan kegiatan belajar, kemudian mengulang catatan, terus apa lagi? Mudarasah. Intinya mengulang pelajaran yang sudah pernah dia pelajari, membaca kitab-kitabnya para ulama yang sudah dia kenal dan seterusnya. Sehingga orang ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan tadi. Dan itu masuk kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Termasuk kategori menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Maka Anda bisa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu dengan membuka buku. Dan ingat, janjinya luar biasa. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia jalannya menuju surga. Ini kan luar biasa. Yang selama ini banyak orang yang selalu, semoga kita nanti masuk surga, amin. Semoga yang di sana masuk surga, amin. Di mana orang semuanya punya harapan, masuk surga, masuk surga. Kurang apalagi kalau kemudian orang yang belajar ilmu agama dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendapatkan jalan menuju surga. Bukankah ini keutamaan yang luar biasa? Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Sehingga kalau ada banyak orang yang dia ingin masuk surga dengan aneka cara yang beragam. Hampir semua thariqat, kelompok-kelompok thariqat itu menjanjikan percepatan masuk surga. Misalnya kelompok Islam Jamaah. Orang harus punya imam. Dan siapa yang punya imam, maka nanti akan ditolong oleh imamnya untuk masuk surga. Yang nggak punya imam, dia nanti tidak akan ditolong oleh imam masuk surga, dan seterusnya. Sehingga mereka dijanjikan, nanti kamu akan lancar masuk surga. Ayo bayar sekian, terus bayar. Sehingga mereka punya sumbangan yang besar. Demikian pula thariqat-thariqat yang lain. Thariqat-thariqat yang lain, motivasi yang diberikan oleh para tokohnya adalah, kalau kamu punya guru ini, nanti dia akan menunggumu di pintu surga. Jadi betapa usaha manusia agar dia bisa lancar masuk surga, bisa cepat masuk surga. Itu sudah menjadi bukti nyata bahwasanya semua orang pingin cepat masuk surga. Dan kalau Anda ingin tahu cara yang benar gimana, ikuti hadis sahih ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka belajar, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kurang apa lagi? Sementara hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Tapi sangat disayangkan, orang justru lebih percaya pada kalimat-kalimat yang gak ada buktinya sama sekali,
pada ucapan-ucapan yang isinya hanyalah khurafat, orang membual tapi dia percaya, daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim maupun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang sudah jelas-jelas itu adalah sabda Nabi SAW. Baik, selanjutnya kita beralih pada makna. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Qad yuradu bidzalika anna Allah yusahhilu lahul ilma alladhi talabahu. Di sini ada dua makna. Yang dimaksud Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga adalah Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang dia cari. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maksudnya adalah Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang dia cari. Karena ilmu adalah hidayah. Sehingga Allah mudahkan dia untuk dapat hidayah. Wasalaka tariqahu, dia menikmati jalan ketika belajar. Wa yuyassiruhu, dan dia mudahkan, dan Allah mudahkan dia untuk belajar. Fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah. Karena ilmu itu sendiri adalah jalan yang akan mengantarkan dia menuju surga. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Wa qad yuradu bihi tariqal jannah yaumal qiyamah. Sebagaimana perkataan ulama salaf, apakah ada seorang penuntut ilmu fayu'anu alaih yang dia pasti akan dibantu? Karena ilmu itu sendiri adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang menuju surga. Ini makna yang pertama. Sehingga Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, maknanya adalah Allah mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu yang dia pelajari. Makna yang kedua, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, maksudnya adalah Allah mudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga besok di hari kiamat. Yang dimaksud adalah Allah akan berikan bimbingan kepadanya ketika dia melalui sirat. Wa ma qablahu wa ma ba'dah, atau kejadian sebelum sirat dan kejadian pasca sirat. Allah akan mudahkan orang ini. Siapa yang menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan orang ini untuk meniti jalan ketika dia melintasi sirat. Wal ilmu aidan yadullu ala Allah Ta'ala min aqrabi tariqin. Selain itu, ilmu juga akan menunjukkan manusia untuk menuju Allah dari jalur yang paling dekat. Gimana caranya untuk bisa menuju Allah, mendapatkan rahmat Allah melalui jalur yang paling dekat? Ilmu. Faman salaka tariqahu, siapa yang menempuh jalannya ilmu, wasala ilallahi ta'ala wa ilal jannati min aqrabi tariqun, dia akan sampai kepada Allah dan kepada surga dari jalur yang terdekat. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi zulumatil jahli wasyubahi wasyukuk. Dan ilmu juga akan menjadi penerang, petunjuk ketika orang berada di kegelapan kebodohan. Dengan ilmu yang tidak tahu jadi tahu. Anda bisa lihat ya, orang kalau dalam suasana gelap, dia akan meraba-raba. Begitu ada cahaya kecil, itu yang akan dituju. Cahaya kecil. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau cahayanya semakin luas? Dan kebodohan itu seperti kegelapan tadi. Maka begitu orang tahu, kemudian dia memahami, akan memberikan efek O. Efek O itu gimana? Oh gitu ya. Itu O efek ya. Sehingga ilmu bisa memberikan O efek. Dan itulah yang akan memberikan cahaya bagi orang yang dalam kegelapan tadi. Oh, jadi dia tahu ada titik. Begitu dia gelap gulita, dia cari HP misalnya. Dia cari HP dalam suasana gelap. Sudah? HP-nya ada lampu LED kecil yang nyalanya kecil. Wah, itu petunjuk, kayaknya itu HP. Maka dia akan menuju ke sana. Begitu disentuh,
ternyata HP. Betul HP ya. Alhamdulillah dapat HP. Kemudian dia nyalakan lampunya. Demikian pula kegelapan syubhat. Ini gimana sih? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Wasyukuk dan keraguan. Dan orang ketika dalam situasi seperti itu, ini yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Dia penuh dengan syubhat dan penuh keraguan, hidupnya nggak bakalan tenang. Hidupnya nggak bakalan tenang. Sehingga kalau suasana remang-remang, lalu di depan Anda ada hidangan makanan, makan tapi kok remang-remang. Ini yang disentuh daging atau jahe. Misalnya ada sop, kok sop ya? Apa misalnya ya? Satu mangkok gulai. Iki daging apa jahe ya? Iki daging apa lengkuas? Jadinya karena suasana remang-remang, mungkin mangkoknya kelihatan, tapi nggak detail isinya ini apa saja. Sehingga dikiranya daging, begitu digigit pahit. Wah, jahe ini ranjau. Demikianlah asyubah wasyukuk, demikianlah syubhat dan keraguan ketika menggeluti manusia, maka dia seperti dalam suasana remang. Begitu ada cahaya, maka dia bisa lihat, oh, ini daging, yang ini jahe, ini kentang, yang ini gajah, dia tahu. Walihada sammallahu kitabahu nuran. Karena itu Allah Ta'ala menyebut kitabnya dengan cahaya. Dan Masya Allah, kadang kita lihat ada orang yang bertanya misalnya tentang masalah tertentu. Bingung, ini gimana, begitu kita jelaskan. Lalu dia mendapat pencerahan. Alhamdulillah, udah selesai masalah. Kita yang memberitahu juga merasa senang, merasa bahagia. Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata apa yang saya berikan kepada beliau, kalaupun itu disebut ilmu, memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara dicabut. Allah tidak menghilangkan ilmu dengan cara dicabut. Andaikan ilmu itu dihilangkan dengan cara dicabut, misalnya ada orang yang punya hafalan sekian hadis, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba, seketika. Qala Rasulullah SAW, apa ya? Tadi saya mau ngomong apa? Itu dicabut, tiba-tiba hilang. Terus ilmu-ilmu yang lain tiba-tiba hilang. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara seperti ini. Intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Allah hilangkan dengan Allah cabut dari dada manusia. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tapi ilmu itu dicabut dengan Allah wafatkan ulama. Fa'idha lam yabqa alimun. Kalau sudah tidak tersisa orang yang berilmu, ulamanya sudah pada mati karena diwafatkan oleh Allah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan tetap mencari tokoh agama. Anda bisa catat bagian ini. Jadi di saat para ulama sudah meninggal, maka manusia tidak berhenti untuk mencari tokoh agama. Ini menunjukkan kebutuhan tokoh agama di tengah masyarakat itu kebutuhan yang paling vital bagi mereka. Makanya ketika ulama sudah nggak ada, mereka tetap mencari yang lain. Dan ketika ulamanya nggak ada, yang dicari adalah orang-orang bodoh. Dan itu bukti mereka butuh sosok pemimpin agama. Selalu dalam perjalanan sejarah agama, masyarakat butuh sosok pemimpin agama. Fa'idha lam yabqa alimun. Ketika sudah tidak tersisa seorang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mencari pemimpin agama juhalan yang bodoh akan masalah agama. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Jadi tempat curhat, ditanya masalah tertentu. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian mereka memfatwakan tanpa ilmu. Fadallu adallu. Dan mereka menyimpang
dan menjadi sumber penyimpangan banyak orang karena ngomongnya ngawur. Sehingga dengan apa yang sempat di-share saja ya. Misalnya ada yang bilang, si A ini dia Isra Mi'raj setiap malam. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj semalam je. Dia bilang dia bisa Isra Mi'raj tiap malam. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj cuma sekali. Ada yang tawaf mengelilingi kota Surabaya. Ya. Ada yang punya keyakinan yang aneh-aneh gitu. Dan itu sudah menjadi bukti kehadiran orang-orang yang wallahu alam kenapa masih banyak pengikutnya. Padahal secara akal sehat manusia tidak akan mau untuk menerimanya. Baik. Itu yang nampak. Yang tidak nampak mungkin lebih banyak. Itu yang nampak ya. Yang tidak nampak bisa jadi lebih banyak. Yang ngawur-ngawur yang disampaikan secara rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Itu mungkin lebih banyak. Fadhallu wa adhallu. Mereka menyimpang dan ngajak orang untuk semakin menyimpang. Wa su'ila Ubadah bin Samit. Ubadah ibn Samit pernah ditanya tentang hadis ini. Lalu beliau mengatakan, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yarfa'u minan nas." Kalau kamu pingin saya sampaikan ya, apa ilmu yang pertama kali yang diangkat dari manusia? Kata beliau, al-khusyu'. Khusyuk itu ilmu. Karena adab itu bagian dari ilmu. Sehingga nuansa kajian ilmiah yang dipenuhi dengan kekhusyuan sekarang hampir tidak ada. Kalaupun ada, jarang sekali. Sehingga ada sebagian orang yang punya anggapan celelean itu ilmiah. Masya Allah, celelean kok ilmiah. Jadi dia ketika kajian gak mau diem nih celelean gitu ya. Gak tenang. Guyon terus, isinya cuman guyon terus. Dan saya juga bahkan lihat di komentarnya. Komentar dari pengikutnya. Beliau ini celelean tapi ilmiah misalnya. Jadi diakui celeleannya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ubadah ibn Samit. Awwalu ilmin yarfa'u 'anin nas, awwalu ilmin yurfa'u 'anin nas al-khusyu'. Ilmu yang pertama yurfa'u 'anin nas, yang diangkat dari manusia adalah khusyuk. Demikian kata Ubadah ibn Samit. Wa innama qala Ubadah radhiyallahu anhu hadza. Ubadah menyampaikan hal ini li'anna al-ilma qisman. Karena ilmu itu ada dua. Ahaduhuma ma kana thamratuhu fi qalbil insan. Yang pertama adalah ilmu yang pengaruhnya ada pada hati manusia. Ilmu yang pengaruhnya ada pada hati manusia. Wal ilmu billah. Itu adalah ilmu tentang Allah. Wa asma'ihi, wa sifatihi, wa af'alihi, al-muqtadi li khasyatihi, wa mahabatihi, wa ijlalihi. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah yang mengajak orang untuk takut kepadanya dan malu di hadapan Allah, mengagungkan Allah, semakin mencintai Allah, punya harapan kepada Allah, tawakal kepadanya. Fahadha huwal ilmun nafi', dan itulah ilmu nafi' yang sejatinya. Begitu dia mengenal Allah, maka pengagungan dia kepada Allah semakin kuat. Sehingga dia tidak kemudian di majelis yang seharusnya dimuliakan, sikap dia celelean, gak serius. Kadang membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak didengarkan dengan maksimal. Ada yang pembacaan kalam ilahi, dibacakan Al-Quran, tapi jamaahnya ribut, ramai, tidak dikondisikan. Kama qala Ibnu Mas'ud, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya ada orang yang membaca Al-Quran, tapi bacaan Quran itu tidak
melewati tarakiyahum. Taraki bentuk jamak dari kata turkuah. Turkuah adalah azmun yasilu baina thagratin nahri wal atik minal janibain likulli insanin turkuwatan. Tulang yang biasanya nyambung dengan tempat untuk tempat nahar. Nahar itu dada bagian atas. Ya, onta disembelih itu dengan cara nahar atau pangkal leher. Minal janibain. Ya, mungkin mudahnya turkuah adalah Anda lihat ini ya, tulang wadah sabun. Jadi kalau yang kurus-kurus begitu begini ya, nanti akan ada cekungan di sini. Itulah turkuah. Dan setiap orang punya dua turkuah. Tengahnya ini adalah wilayah turkuah. Dan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, yang dibunuh oleh orang-orang yang membenci beliau. Ada yang mengatakan Ibnu Dzil Jaushan itu menusuk Husain bin Ali di turkuahnya. Tombaknya ditusukkan di sini. Seketika itu beliau wafat sebagai orang yang mati syahid radhiyallahu anhu arda. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum." Ada orang yang membaca Quran tapi tidak melewati turkuahnya. Sehingga bacaan Qur'annya cuman ya sampai di sini, di tenggorokan saja. Suara saja, tapi enggak masuk dalam hati. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Tapi kalau Quran itu sampai ke hati, kemudian menancap dalam hati, barulah itu akan memberikan manfaat. Karena ini merupakan peringatan bagi orang yang punya hati. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun." Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang punya hati. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang punya hati. Maksudnya apa? Hatinya terbuka untuk menerima ilmu. Baik. Wa qala al-Hasan, dan kata Hasan al-Basri, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmun 'alal lisan, fadzaka hujjatun 'ala ibni Adam. Yang pertama adalah ilmu di lisan. Ilmu yang kita hafal, ilmu yang kita ucapkan, yang kita sampaikan. Fadzaka hujjatun 'ala ibni Adam. Ilmu inilah yang nanti akan menjadi penuntut bagi manusia. Sejauh mana kau amalkan ilmu itu? Kau belajar, kau telah kenal, sejauh mana kau mengamalkannya? Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam al-hadis, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran akan menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan menuntutmu. Quran akan menjadi sesuatu yang membelamu atau menuntutmu. Yang kedua, wa ilmun fil qalbi. Ilmu di hati. Fadzaka al-ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang dia tertancap dalam hati sehingga memberikan pengaruh bagi nuansa gerakan batin. Fa awwalu ma yurfa'u minal ilmi al-ilmun nafi'. Dan kata Ubadah bin Samit, ilmu yang pertama kali diangkat adalah ilmu yang bermanfaat, yang memberikan pengaruh rasa takut kepada Allah, memberikan pengaruh rasa khusyuk, sehingga orang ketika di majelis ilmu dia merasakan kekhusyuan, merasakan ketenangan. Kita misalnya hadir di majelis ilmu Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr ketika di Masjid Nabawi, dan kita duduk dengan jumlah peserta yang banyak sekali. Rasanya khusyuk, tenang, tidak celelean. Beliau ngasih syarah, dan mungkin hampir dari mulai awal sampai akhir nggak ada setitik pun guyon. Itu kalau bagi orang Indonesia itu tinggal tidur.
Kita yang sudah berusaha cuman ada bumbu guyon tapi dikit-dikit aja kadang ditinggal tidur. Apalagi kalau tanpa guyon sama sekali. Maka dalam situasi seperti itu kadang majelis ilmu tidak bisa mengantarkan orang untuk bertakwa. Majelis ilmunya sendiri. Bagaimana lagi pasca majelis ilmu itu selesai. Karena jika ilmu bisa mengantarkan untuk takwa, maka seharusnya majelis ilmu berhias takwa. Di majelis ilmunya sendiri seharusnya berhias takwa. Karena ilmu akan mengantarkan orang untuk semakin bertakwa. Jika majelis ilmunya saja rusak, tidak ada nuansa berhias takwa, bahkan yang ada orang biduan yang joget-joget misalnya. Sebelum kajian dimulai, berikut kita akan tampilkan, Masya Allah. Terus ngeband dulu, joget dulu, nge-ref dulu, terus apa? Pakai organ tunggal dulu, Masya Allah. Yang itukah disebut ilmu? Ilmunya yang mana? Jika majelis ilmunya saja sudah tidak berhias takwa, apalagi nanti pasca majelis ilmu itu selesai, maka akan lebih tidak karuan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipilihkan majelis ilmu yang benar. Karena majelis ilmu itu tergantung selera. Wa huwal ilmul batin, dan itulah ilmu yang melekat di batin. Alladzi yukhalitul quluba wa yuslihuha, yang sudah nempel di hati dan memperbaiki hati. Masya Allah. Sehingga ilmu yang seperti ini, itulah ilmu yang memberikan manfaat, menyebabkan orang jadi punya rasa takut kepada Allah. Dia tahu bahwasanya nanti akan ada konsekuensi yang akan dia dapatkan, membuat dia hati-hati dan seterusnya. Baik. Dan tadi beliau sebutkan ilmu ada dua ya. Qisman ada dua. Pertama adalah ilmu batin. Wa yabqa, lalu yang kedua kata beliau, wa yabqa ilmu lisan. Ilmu jenis yang kedua adalah ilmu lisan. Itulah wawasan dan pengetahuan. Kita tahu, kita ngerti. Fa yatahawanun nas bihi wala ya'maluna bimuqtadahu. Sebagian orang suka bermudah-mudah, tidak menghormati ilmu semacam ini, bahkan tidak mengerjakannya, tidak melakukan sesuai dengan konsekuensinya. La hamalatuhu wala ghairuhu, baik yang membawa ilmu itu maupun yang pernah mendengarkan ilmu itu. Thumma yadhhabu hadzal ilmu bidhihabi hamalatihi. Ditambah lagi, ilmu ini akan hilang ketika yang membawanya mati. Maka masih ada yang tahu, Pak, masih ada yang mempelajari ilmu ini. Berarti ilmu itu masih bertahan di bumi, tapi bentuknya ilmu lisan. Sedangkan ilmu batin yang memberikan manfaat tadi, yang menyebabkan orang jadi punya rasa takut kepada Allah, sudah hilang duluan. Wa taqumus sa'ah ala syiraril khalqi. Hingga akhirnya ketika ulama sudah enggak ada, tinggal orang-orang bodoh, sampai perjalanannya semua orang kemudian berubah jadi kafir, maka terjadilah kiamat yang akan menimpa makhluk yang paling buruk di muka bumi. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini keterangan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan keutamaan ilmu dan penjelasan tentang beberapa hadis mengenai keutamaan ilmu. Dan keutamaan ilmu banyak sekali. Dan tadi yang disebutkan oleh penulis hanya sebagian saja. Dan di sini saya tambahkan berkaitan dengan macam-macam ilmu. Yang pertama, saya pindah ke sini ya. Kita akan bahas tentang macam-macam ilmu. Ada yang disebut dengan ilmu wajib ain. Ilmu wajib ain. Apa itu ilmu wajib ain? Semua orang harus tahu. Jika dia tidak tahu, maka berdosa. Apa itu ilmu wajib ain? Yaitu ilmu yang jika orang tidak tahu, maka dia
akan terjerumus ke dalam dosa. Ada ilmu tauhid misalnya, semua orang harus tahu. Ilmu tentang akidah yang benar, agar dia tidak punya akidah-akidah yang menyimpang. Sehingga kenapa orang jadi punya akidah menyimpang, mengkultuskan Husain, kemudian mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, mengkultuskan Fatimah berlebihan, termasuk juga mengkultuskan tokoh-tokohnya, lalu kemudian dibumbui dengan aneka bumbu khurafat. Kenapa orang bisa percaya seperti ini? Karena dia tidak punya ilmu wajib tentang tauhid dan akidah yang lurus. Jadi yang dia punya justru sebaliknya. Dan itu yang menjadi keyakinannya. Seperti ada orang yang bisa menyelamatkan orang lain ketika di neraka dengan hanya menyebut namanya. Malaikat akan segan kepadanya. Dan seterusnya. Termasuk yang Isra Mi'raj tiap malam, atau yang tawaf di Surabaya, dan seterusnya. Nah, itu karena dia tidak punya ilmu akidah yang benar. Demikian pula tentang sholat. Orang yang tidak punya ilmu tentang sholat yang benar, nanti sholatnya ngawur. Dan bahkan banyak salahnya. Saya pernah ketemu orang yang sedang wudhu. Dia cuci muka, habis itu ngusap kepala. Karena waktu dia cuci muka langsung ke atas sekalian terus ngusap kepala. Setelah itu dia cuci kaki. Maka saya sampaikan, Pak, tangannya belum. Terus dia cuci tangan sampai siku. Ya basah sampai siku. Udah selesai cuci tangan, dia pergi. Pak, habis cuci tangan sampai siku, Bapak mengusap kepala. Enggak usah. Sudah tadi sudah. Iya, tapi harus urut, Pak. Enggak apa-apa. Akhirnya dia tetap nekat pergi, sholat. Ya sudah, wudunya batal, sholatnya batal. Karena enggak ada wudu seperti ini. Kalau orang wudu boleh enggak urut, ya jelas wudunya batal. Baik, itu contoh ilmu wajib ain yang ketika orang enggak punya, ngawur. Makanya pastikan untuk ilmu wajib ain kita punya. Udah? Dan untuk ilmu wajib ain ada yang wajib dimiliki wajib diketahui oleh siapapun tanpa kecuali. Yang kedua, ada yang wajib sesuai kondisi hamba. Sesuai kondisi hamba. Misalnya yang wajib sesuai kondisi hamba apa, Pak? Yang punya harta untuk dizakati, dia wajib tahu tentang bagaimana fikih zakat. Yang misalnya wanita, dia harus tahu seperti apa fikih haid. Bagi lelaki yang dia tidak menikah atau belum menikah, meskipun dia sudah balik, dia tidak perlu tahu tentang fikih haid. Tapi bagi wanita yang sudah balik, dia harus tahu. Dia harus bisa ngerti kapan darah yang keluar itu terhitung haid, kapan bukan haid, kapan nifas, kapan bukan nifas, dan seterusnya. Itu yang kita maksud wajib ain sesuai kondisi hamba. Yang kedua, ada ilmu wajib kifayah. Ilmu wajib kifayah adalah semua ilmu. Semua ilmu yang harus tetap ada di muka bumi. Sehingga ilmu ini nggak boleh hilang. Maka mempelajari ilmu ini statusnya fardu kifayah. Walaupun berkaitan dengan amalan sunnah. Ya. Walaupun ilmu ini berkaitan dengan amalan sunnah. Misalnya salat sunnah tidak dikerjakan gimana? Nggak dosa. Sehingga kalau orang nggak ngerti tentang salat sunnah, apa status dia? Nggak dosa. Misalnya tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Semaraknya puasa 6 hari di bulan Syawal itu kan belakangan. Sehingga dulu orang nggak ngerti tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ngertinya selesai puasa Ramadan ya sudah.
Belakangan semakin semarak sehingga banyak orang yang mulai ngerti, oh ternyata ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik, sehingga yang dulu kita nggak tahu tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah kita berdosa? Tidak, karena puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah. Tapi ilmu tentang ini nggak boleh hilang. Sehingga harus ada ulama yang ngerti tentang ilmu mengenai puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Contoh yang lain, misalnya zikir pagi petang. Saya sendiri mengakui baru tahu tentang zikir pagi petang itu setelah kuliah. Sehingga waktu SMP, SMA yang saya dan teman-teman sudah balik, gak ngerti yang namanya zikir pagi petang. Kemudian kuliah semester 1 belum ngerti. Mungkin ngertinya baru semester berapa, semester 2 atau berapa. Baru ngerti tentang zikir pagi petang. Sehingga zikir pagi sore kita gak ngerti sama sekali dulu. Terus gimana Pak? Berarti dosa sejak dulu. Ya, karena kita tahu zikir pagi sore ini sunnah, maka tidak dosa ketika gak tahu. Dan sampai sekarang banyak masyarakat awam yang gak ngerti zikir pagi sore. Mungkin belakangan saja itu mulai semarak. Dulu ya, saya yakin ya, kita semuanya punya pengalaman yang mirip. Gak ngerti tentang zikir pagi sore. Tapi ilmu tentang ini gak boleh hilang. Sehingga apa saja yang dibaca ketika pagi dan sore, zikirnya apa saja, gak boleh hilang. Itu yang dimaksud dengan ilmu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Demikian pula ilmu berkaitan dengan penyelesaian kasus di masyarakat. Ilmu terkait penyelesaian kasus di masyarakat bisa jadi berat untuk dipelajari oleh masyarakat, tapi tidak boleh dihilangkan. Sehingga ilmu semacam ini harus tetap ada. Maka mempelajari itu statusnya fardu kifayah. Contoh yang lain apa? Ilmu tentang apa ini Pak? Yang penyelesaiannya di masyarakat, ilmu waris. Mempelajari ilmu waris mungkin bagi masyarakat, wah saya nggak nyandak ya, saya nggak sanggup untuk belajar itu. Tapi ilmu ini nggak boleh hilang. Ya, ilmu fardu kifayah yang lain adalah ilmu yang belum diterapkan, belum memungkinkan, mungkin saya sebut belum memungkinkan diterapkan. Contoh, ini saya sebutkan contoh ya, ilmu tentang fikih budak, fikih perbudakan. Kalau ini tadi misalnya ilmu tentang muamalah, contoh ilmu tentang muamalah. Tentang budak, di zaman sekarang ada budak Bapak? Kalaupun kita sepakat nggak ada, tapi ilmu tentang ini nggak boleh hilang. Maka para ulama tetap mencantumkan dalam kitab-kitab fikih mereka berkaitan dengan masalah perbudakan. Wallahu a'lam. Baik. Lalu ada Mbak ilmu yang sifatnya anjuran. Yang ketiga, ilmu sunnah. Ini ilmu sunnah dilihat dari individu ya. Dilihat dari individu. Dilihat dari personal ada ilmu sunnah. Sehingga ada ilmu yang saya tidak tahu. Dan saya tidak berdosa ketika saya nggak tahu. Tapi ilmu itu nggak boleh hilang. Dilihat dari individu sunnah. Tapi dilihat dari keseluruhan masyarakat, ilmu itu harus ada yang tahu. Dan orang yang tahu ini, dia mempelajari fardu kifayah statusnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz, apakah suara kami terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas insyaallah. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah di saat ini Allah mudahkan banyak sekali tempat belajar yang bisa kami ikuti baik online maupun offline.
Akan tetapi, qadarullah, ilmu datang di saat usia kami tidak lagi muda, Ustadz. Dengan banyaknya ilmu yang bisa kami pelajari, manakah ilmu yang lebih utama untuk kami pelajari, Ustadz, dan untuk diamalkan, agar di sisa usia dan sisa kesehatan kami ini bisa memaksimalkan sebagai wasilah agar kami selamat dan mendapatkan rahmat serta ridha Allah, sehingga Allah memasukkan kami kelak ke dalam surga. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Tidak ada istilah telat dalam belajar. Dan hal yang perlu untuk kita syukuri ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sebelum ajal menjemput. Karena kita pingin agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak di yaumil qiyamah, dan itu taruhannya ada di ujung. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Sehingga ketika Allah kasih kita hidayah, kita baru tahu sementara berada di lanjut usia, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan. Semoga ini bisa mengantarkan menuju husnul khatimah. Karena taruhan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang abadi di akhirat itu adalah ujung kehidupan kita di dunia. Terima kasih ya Allah, rasa syukur kita berikan kepada Allah yang setinggi-tingginya. Allah kasih kita hidayah di akhir hayat kita atau saat kita sudah berusia tua. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dalam posisi semacam ini? Semua ilmu bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik ilmu akidah, ilmu tentang ibadah, maupun yang Anda butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Udah? Sehingga pertama, kalau misalnya Anda bisa menentukan kurikulum, itu bagus. Cuman kan kadang tidak bisa kita nentukin kurikulum, Pak. Ya adanya apa yang itu yang kita ikuti. Karena kalau kita ikut kurikulum, kita mau bikin kurikulum sendiri, nampaknya mustahil. Pak, saya mau bikin kajian sesuai kurikulum. Iya, namun ustadznya ada nggak yang mau seperti itu? Kadang kita pengen belajar tauhid dari nol, tapi nyari di mana kajian tauhid dari nol? Pak, ini semuanya sudah lanjutan semua. Baik, kecuali kalau kemudian Anda cari-cari dengan mengakses yang sudah ada di internet, insya Allah mungkin. Jadi meramu sendiri. Dulu waktu saya di UFIT, itu bertugas untuk membuat kurikulum belajar Islam dari nol. Akhirnya, dan itu mengacu kepada sebuah web namanya kajian.net. Jadi kajian.net itu kumpulan kajian MP3, rekaman MP3, MP3 dari para asatidzah nasional. Ya. Lalu saya diminta untuk membuat kurikulum. Akhirnya saya buat kurikulum. Dari mulai nol, untuk tingkat paling dasar apa saja yang dipelajari, kemudian tingkat kedua, tingkat ketiga. Udah. Terus saya cantumkan link-link di kajian.net tadi. Akhirnya didownloadi, dijadikan sebuah flash disk. Dan flash disk itu dulu dipasarkan oleh UFIT, dijual oleh UFIT. Wallahu alam sekarang masih ada atau tidak, saya nggak tahu karena itu sudah lama sekali. Ya mungkin bisa disebut 8 tahun yang lalu bahkan lebih ya. Tayyib. Dan alhamdulillah setelah kita banyak belajar dan mengajar di ANB Channel, kita buat yang semisal dengan rentang waktu belajar selama 2 tahun. Kita buat namanya ANB Academy. Dan itu bisa dilakukan atau bisa dipelajari secara online. Kita buat konten yang baru dengan berprinsip ini adalah ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. ANB Academy mungkin Anda bisa akses di anbacademy.id ya. Dan di situ ada penjelasan tentang kurikulum dari semester 1 sampai semester 4. Coba saya lihatkan. Nah.
Ini kurikulumnya ya. Jadi kurikulum semester 1 sampai semester 4. Satu semester ada 5 materi. Tauhid 1, akidah 1, ibadah 1, fikih muamalah 1, sirah. Sirah 1. Dan setiap materi ada 16 pertemuan. Setiap mata kuliah ada 16 pertemuan. Nanti mata kuliah akidah ada 16 pertemuan. Mata kuliah tentang tauhid, jadi tauhid sama akidah dipisahkan. Insya Allah ini sudah cukup mewakili bagi mereka yang ingin belajar ilmu wajib dari nol. Ya meskipun dari nol kadang ada sedikit yang agak susah dicerna, itu masalah keterbatasan. Baik. Sehingga kalau misalnya saya pengen belajar terkurikulum, semoga ANB Academy ini bisa menjadi salah satu solusinya. Mungkin nanti bagi yang kesulitan untuk mengakses, bisa dibantu oleh putranya, gimana agar saya bisa belajar di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda selalu bergabung dengan majelis ilmu. Apapun materi yang disampaikan. Misalnya di sana Pak ada majelis ilmu yang bisa Anda akses, silahkan datangi. Walaupun tidak linear dengan kurikulum. Ini tips belajar di usia lanjut. Yang pertama, belajar yang berkurikulum. Nah, ini kalau bisa ya. Nah, yang offline seperti ini kan mungkin susah untuk dicari. Sehingga kalau kita mau datangi kajian berkurikulum dari satu masjid ke masjid yang lain, barangkali nggak linear, nggak nyambung. Yang ini bahas fikih sudah sampai fikih lanjut. Yang ini sudah puasa, atau ini sudah bahas masalah puasa, yang itu bahas masalah sholat. Jadi nggak nyambung. Atau ini bahas akidah sudah lanjut, yang ini baru mulai dari awal. Nanti jadinya kesulitan kita. Nah, dan yang seperti ini mungkin yang cukup mudah diakses adalah online. Yang kedua, tetap bergabung dengan majelis ilmu. Apapun temanya. Mau tema masalah akidah, mau tema masalah ibadah, mau tema masalah yang lain, Anda ikuti. Tafsir atau yang lainnya, Anda ikuti. Karena insya Allah tetap akan ada ilmu yang bermanfaat. Kalaupun misalnya sulit untuk dipahami, kehadiran Anda di situ bernilai pahala. Walaupun ya, mungkin bagi kita kok, kayaknya kok sulit, kok rumit, tetap akan bernilai pahala. Karena siapapun yang hadir di majelis ilmu, sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun ketenangan, diliputi dengan rahmat, wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Sehingga siapapun yang ada di situ dapat ini. Walaupun bisa jadi dia sulit untuk mencerna dengan maksimal. Wallahu alam. Mungkin ini dua yang bisa kita jadikan sebagai saran ya. Semoga dengan istiqomah yang Allah berikan saat ini untuk mau belajar, nanti berwujud pada istiqomah dalam masalah amalan, sehingga Allah jadikan kita hambanya yang bisa mendapatkan husnul khatimah. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana nggih Ustadz untuk menjaga hati selalu bersih? Karena seringkali tidak disadari ada lintasan-lintasan hati Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu PR semuanya. PR bagi saya dan PR bagi kita semua. Bagaimana caranya untuk menjaga hati selalu bersih? Berat. Hanya dengan satu kalimat. Tapi pada prinsipnya hati itu sebagaimana namanya, al-qalbu.
Litaqallubih, karena dia suka berbolak-balik. Kadang baik, kadang buruk. Kadang nyaman, kadang tidak nyaman. Demikianlah suasana batin. Dan kita belajar tujuan utamanya mendidik batin. Tujuan tertingginya adalah mendidik hati. Bagaimana agar hati ini bisa berada dalam kebaikan. Tapi itu berat. Maka butuh waktu yang panjang sehingga terus istiqomah dan bertahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang lurus. Lalu iringi dengan doa, mohon kepada Allah kebersihan batin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ketika beliau tawaf, di antara murid beliau yang mendampingi beliau mendengar tidak hentinya Syekh bin Baz berdoa, Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan di hatiku. Ini manusia setingkat Syekh bin Baz ya. Beliau berdoa, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan hatiku. Ini doa Syekh bin Baz dan secara makna bagus sekali. Anda bisa baca doa ini atau doa tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Diulang-ulang dalam setiap kesempatan doa-doa yang mustajab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. mohon nasihatnya Ustadz. Saya seorang ibu yang qadarullah harus bekerja dan sebagai tulang punggung keluarga Ustadz. Apakah saya berdosa jika saya seringkali melewatkan mengikuti kajian-kajian offline? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya. Selama Anda tetap mempelajari ilmu yang wajib, artinya tahu tentang bagaimana cara sholat yang benar dari hasil membaca buku atau mendengarkan rekaman, tahu tentang bagaimana cara puasa yang benar, tahu tentang bagaimana kewajiban seorang muslimah di hadapan Robnya, dan seterusnya. Insya Allah itu sudah menunjukkan bahwasanya Anda telah memiliki ilmu wajib. Ya? Meskipun mungkin Anda tidak tahu bagian-bagian detail yang mungkin perlu untuk belajar lebih mendalam karena masalah keterbatasan waktu. Sehingga dalam posisi ini insya Allah Anda tidak berdosa dan tetap miliki komitmen, jika longgar saya akan belajar. Jika longgar saya akan belajar. Terus komitmen seperti itu dibangun. Dan buat serius ya. Teman-teman yang ikut HSI, tolong yang serius. Jangan hanya yang penting ngerjain soal. Sehingga ada sebagian yang, wah saya belum ngerjain ujian nih, saya belum ngerjain ujian. Oh, terus dia nyekrol catatan punya siapa kita nggak tahu tuh. Baca-baca udah langsung ujian. Ujian itu pun dia masih gambling ya. Benar nggak ya? Waduh, kalau kayak gini caranya nanti belajarnya jadi nggak berkualitas. Nggak ada yang nempel. Jadi niatnya saja sudah yang penting ujian, biar tidak DO. Biar tidak dikeluarkan dari grup. Kalau niatnya seperti itu ya lucu. Sehingga kalau bisa teman-teman yang tergabung di ASI, Anda kalau belajar ya belajar serius, dengerin dengan serius. Kalau nggak sempat dengerin, misalnya baca ya baca dengan serius. Dan betul-betul dipahami, bukan yang penting bisa mengerjakan soal ujian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan tim kajian. Amin. Allahumma Amin amin. walakum bimithli. Afwan Ustadz, izin bertanya. Mohon pencerahannya, apakah doa Allahumma afini fi badani dan seterusnya di zikir pagi dan petang tersebut hadisnya dhaif? Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, kalau Anda tanya saya tentang hadis, saya harus ngecek ya. Allahumma afini fi badani. Tentang zikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ini disahihkan oleh Syalbani dan beliau mengatakan isnadnya hasan, sanadnya hasan. Qala Abdurrahman bin Abi Bakrah. Abdurrahman bin Abi Bakrah, Abu Bakrah bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abdurrahman bin Abi Bakrah pernah bertanya, "Wahai ayahku, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin." Aku dengar Anda setiap pagi membaca doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i dan seterusnya. Tu'iduha thalathan, dan Anda ulangi sebanyak 3 kali, ketika pagi dan ketika sore. Faqala, kemudian Abu Bakrah mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca doa ini, fa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Maka aku ingin untuk mengikuti sunnah beliau. Sehingga di sini doanya berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Dan kembali lagi kami ingatkan, ini riwayat dari sahabat Abu Bakrah, Nufai ibnul Harith, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakrah ini dari budak Kufah, kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Maka disebut Bakrah, Abu Bakrah. Bakrah itu artinya katrol, karena dia turun dari benteng Taif, budak Taif ya, bukan budak Kufah, budak Taif. Karena beliau turun dari benteng Taif dengan menggunakan katrol, maka disebutlah Abu Bakrah. Nama aslinya Nufai ibnul Harith. Dan karena doa ini doa yang hasan, insya Allah bisa diamalkan. Wallahu a'lam, saya nggak tahu apakah ada ulama yang mendaifkan atau tidak. Dan di keterangan di sini masuk dalam Sahih Abi Dawud. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, mohon pencerahan dan nasihatnya. Bagaimana dengan hadis yang berbunyi bahwa tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina? Apakah artinya kita diperbolehkan menuntut ilmu di negeri orang kafir ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Bagaimana dengan hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin? Saya coba tampilkan keterangan Al-Iraqi tentang hadis ini ya. Al-Iraqi punya buku takhrij kitab Ihya Ulumuddin, penjelasan hadis, status hadis di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, qala al-Imam al-Iraqi, kata Imam al-Iraqi fi takhrij ahadits al-Ihya, ketika beliau menjelaskan tentang status hadis di kitab al-Ihya. Hadis utlubul ilma walau bisin diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal dan Syu'abul Iman dari Anas. Wa qala Al-Baihaqi, kata Al-Baihaqi, matnuhu masyhurun wa asaniduhu dha'ifatun. Matannya masyhur sementara sanadnya dhaif. Wa qala al-Imamu Al-Munawi, demikian keterangan dari Al-Iraqi. Beliau mengutip Al-Baihaqi mengatakan matannya itu masyhur. Teks hadis ini masyhur, tapi sanadnya dhaif. Wa qala al-Imamul Munawi, dan kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, syarah Jami'us Shaghir. Qala Ibnu Hibban, kata Ibnu Hibban, batilun, hadis batil. La aslalahu, enggak punya dasar. Wal Hasan dhaif, perawi yang bernama Hasan dhaif. Abu Atikah, perawi yang bernama Abu Atikah, mungkarul hadis. Wa fil Mizan, dan dalam keterangan kitab Al-Mizan dikatakan Abu Atikah dari Anas
mukhtalafun fismihi. Abu Atikah dari jalur Anas, ulama beda pendapat mengenai namanya, siapa nama aslinya. Namun mujma'un ala dha'fihi, tapi ulama sepakat dia dhaif. Wa hakama Ibnul Jauzi, sementara Ibnul Jauzi menilai hadis ini sebagai hadis maudhu'. Wa nuzi'u biqaulil Mizzi, namun di sana ada keterangan dari Al-Mizzi, ada beberapa jalur yang mungkin jika dikumpulkan bisa lebih ringan derajat dhaifnya sehingga hasan. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Jika kita lihat dari keterangan banyak ulama yang tadi kita sebutkan, mulai dari Al-Baihaqi, Al-Munawi, kemudian Ibnul Jauzi dan Ibnu Hibban, kita bisa simpulkan, dan ini mereka adalah ulama-ulama hadis, bahwa hadis ini adalah hadis yang gak benar. Artinya kita bisa pastikan itu bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia terkenal, tapi kalau itu bukan sabda Nabi SAW tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.